Nah, Pak Hermanto kan belakang ini sempat masuk ke top 10 ya. Top 10 orang terkaya. Bapak masuk. Di Indonesia ada 280 juta penduduk, Pak. Ya kan? Kira-kira mentality apa atau karakteristik dari Pak Hermanto apa yang Pak Hermanto nih merasa bahwa ini tuh ciri khasnya Pak Hermanto gitu, yang membuat Pak Hermanto bisa di posisi sekarang? Apakah kedisiplinannya? Apakah Yang pertama dari sisi reputation. reputation ya? Jadi itu Nama baik ya? harus bisa mendapat satu kepercayaan. Iya. Karena kita berbisnis kan dengan banyak orang ya. Iya. Kesempatannya itu kan jadi berlimpah gitu. Betul. Kalau mendapatkan satu kepercayaan. Kepercayaan ya. Terus yang kedua ya tentu perhitungan ya. Perhitungan itu juga tetap penting. Perhitungan kalau gimana cara kita untuk menjadi yang terbesar itu tadi masuk akal dan dalam kurun waktu yang sudah kita rencanakan, dan untuk meraihnya itu kita pasti akan menemui berbagai macam tantangan ya. Nah itu Karena Pak. kompetitor kan nggak diem. Betul. Kalau kita mempunyai strategi, kompetitor kan juga gerak. Nah, ini yang justru menarik ini. Oh jadi justru menarik gitu ya? Nah, ini yang justru menarik. Sehingga kalau kita itu sangat gigih ya, kita sosok yang malah merasa satu tantangan untuk bisa pembuktian kita adalah yang the best. Nah itu menarik gitu bagi saya. Karena saya kan orang yang growth mindset. Oh jadi selalu harus bertumbuh. Siapapun lawannya, saya nggak peduli. Nggak peduli, yang penting harus berani. Saya pasti mempunyai satu kunci-kunci supaya kita bisa melebihi dari kompetitor yang ada. Ya, kan nama perusahaan saya Fortis, Pak, itu berasal dari bahasa Latin. Fortis Fortuna Adiuvat artinya kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. Setuju nggak, Pak? Setuju. Kita untuk berani mencoba. Jadi kita hidup harus berani ya? Berani. Kan banyak orang, wah takut gagal, takut ini. Terus akhirnya dia nggak ngelakuin apa-apain malah ya? Itu kan, ya banyak kan yang begitu kan? Banyak. Iya. Berarti Bapak ini kan selama puluhan tahun berbisnis, ada ratusan perusahaan, pasti sering ngalamin kegagalan dong, Pak? Nggak pernah justru? Bukan nggak pernah. Nah, tapi nggak banyak. Tapi bagaimana Bapak melihat kegagalan dan bagaimana caranya mengovercome kegagalan itu, Pak? Ya, kegagalan itu kan suatu pembelajaran. Pembelajaran ya? Saya sendiri kalau melihat anak-anak saya melakukan suatu kegagalan, rugi sampai mungkin puluhan miliar, bagi saya it is fine. Saya kan panggil dia, it is bagus sekali. Kamu bisa ngalamin di saat kamu masih muda. Jadi kamu punya satu experience, pengalaman yang luar biasa untuk masa depannya kan. Yang penting apa? Kamu punya kegagalan tadi jangan diulang kedua kali. Harus belajar. Harus dapat dari pembelajaran itu. Karena kalau orang tidak berani mencoba, tidak berani meraih resiko, itu menurut saya orang yang sangat gagal. Itu benar-benar orang gagal karena dia nggak pernah nyoba apa-apa kan. Oh, jadi orang yang gagal sebenarnya bukanlah orang yang coba dan tidak berhasil, tapi justru orang yang tidak pernah mencoba. Tidak pernah nyoba karena takut resiko, takut ini, takut itu gitu ya. Kemarin interesting ini. Cucu saya waktu ke Universal, itu kan ada satu jet coaster yang sangat tinggi ya. Dan waktu saya ajak, ya dia masih ragu-ragu gitu. Tapi saya ngomong, you harus breakthrough, keberanian you. Harus pecahkan gitu. Akhirnya kan saya ajak naik. Setelah naik, wah dia exciting sekali. Kong, ayo Kong lain kali naik lagi. Oke. Bagus ya. Saya ngomong ini bukan 360 ini. Tapi you ditarik naik ke atas, terus habis itu waktu turun, itu you nggak kelihatan itu turunnya itu. Jadi turunnya itu langsung turun gini,
dan dia akan naik turun ini seperti nggak di real. Iya. Saya ngomong wow, exciting sekali. Kalau 360 you kan melihat itu, Iya. you kan melihat, maksudnya you diputar ini you kan melihat realnya. Iya. Kalau you turun ini you nggak lihat itu. Jadi sebenarnya rasa takut itu muncul karena kita nggak pernah ngalamin hal itu mungkin ya. Ya kita harus bisa mengontrol kita punya pikiran. Karena kalau kita ketakutan, Iya. kita nggak akan bisa berpikir dengan jernih. Dan uang cuma bakal datang ke orang yang bisa berpikir jernih, Pak ya. Yes.